Gerbang di Yerusalem ini sudah tertutup rapat nyaris 500 tahun. Letaknya persis di tembok timur kota tua, menghadap langsung ke Bukit Zaitun. Menurut tiga agama besar dunia, apa yang terjadi pada gerbang ini bakal jadi sinyal kiamat, akhir dunia seperti yang kita kenal. Dan sekarang, sesuatu mulai berubah. Tanah di sekitarnya bergeser, batu-batunya bergerak, dan orang-orang yang paling paham tempat ini nggak bisa diam lagi. Ini namanya gerbang emas, atau dalam bahasa Ibrani, Sa'ar Harahamim, pintu rahmat. Dan gerbang ini nyimpen kisah utuh yang belum banyak didengar orang. Mari kita mulai dari fakta yang kelihatan sekarang. Gerbang yang kita lihat sekarang dibangun sekitar abad ke-6 atau ke-7 Masehi. Sebagian sejarawan bilang ini bikinan Romawi Timur, Bizantium. Tapi ada juga yang yakin ini dibangun di atas struktur yang jauh lebih tua, mungkin gerbang dari zaman Bait Suci kedua. Zaman ketika Yesus dari Nazaret masih berjalan di jalanan ini. Usia persis batu fondasi di bawah bangunan sekarang masih diperdebatkan. Tapi beberapa batu bagian bawah diperkirakan berasal dari zaman Raja Herodes Agung, sekitar abad pertama sebelum Masehi. Ini penting, soalnya nubuat yang nempel di gerbang ini bukanlah puisi spiritual abstrak. Nubuat ini sangat spesifik. Menyebut arah, menyebut bukit, menyebut waktu. Dalam kitab Yehezkiel pasal 44 tertulis, pintu gerbang tempat kudus yang di sebelah timur itu harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan, Allah Israel, sudah masuk melaluinya. Karena itu ia harus tetap tertutup. Itu ditulis sekitar 2600 tahun lalu. Lalu dalam Perjanjian Baru, Injil Matius menggambarkan Yesus memasuki Yerusalem dari timur, dari arah Bukit Zaitun, lewat apa yang diakini banyak cendekiawan sebagai gerbang pendahulu dari gerbang emas ini. Dan dalam kitab Wahyu ada penglihatan tentang sosok yang kembali memasuki kota suci dari timur. Dalam tradisi Islam, gerbang ini juga sakral. Bab Al-Dahabi atau Bab Al-Rahmah, kadang disebut terkait dengan hari kiamat. Gagasan bahwa gerbang ini terhubung dengan momen kembalinya sosok ilahi itu bukan cuma milik satu agama. Tiga agama satu gerbang, nubuat yang sama. Nah, disinilah ceritanya jadi rumit. Tahun 1541, Sultan Ottoman Sulaiman yang agung memerintahkan gerbang ini ditutup rapat. Dua lengkungannya ditembok penuh dengan batu dan mortar. Tapi ini bagian yang sering dilupakan. Ia juga memerintahkan pemakaman Muslim dibangun tepat di depannya. Kenapa seorang penguasa kuat tega menutup gerbang lalu menaruh kuburan di depannya? Jawabannya membawa kita ke dunia hitung-hitungan politik, ketakutan agama, dan arsitektur strategis yang pengaruhnya masih kerasa sampai sekarang. Karena gerbang itu nggak diam, dan kuburan itu nggak pernah sunyi. Sulaiman yang agung bukanlah orang yang percaya tahayul. Dia salah satu penguasa terkuat dalam sejarah. Di puncak kejayaannya, Kekaisaran Ottoman membentang dari Hungaria sampai Teluk Persia. Dia memimpin pasukan, menyusun ulang hukum, membangun masjid-masjid megah yang masih berdiri. Ini pria yang setiap keputusannya penuh perhitungan. Jadi saat dia menutup gerbang emas tahun 1541, itu bukan kebetulan, bukan karena malas, bukan sekadar proyek bangunan. Itu tindakan terencana. Dan alasan dibaliknya menunjukkan betapa seriusnya, bahkan seorang penguasa sekuler sekalipun, menanggapi nubuat yang melekat di tempat ini. Ini yang tercatat. Sulaiman mendengar nubuat Yahudi tentang Mesias yang akan memasuki Yerusalem lewat gerbang timur. Beberapa catatan bilang penasihatnya langsung berkata, kalau Mesias dinubuatkan lewat gerbang ini, maka tutuplah gerbang itu. Buat mustahil secara fisik. Hentikan nubuat itu terjadi di masa kekuasaanmu. Itu logika politik. Tutup pintu, blokir jalan masuk, selesai. Tapi Sulaiman melangkah lebih jauh. Dia nggak cuma menutup gerbang dengan batu. Dia memerintahkan pembangunan kuburan Muslim tepat di depan pintu masuk yang tersegel. Detail ini bukan sekadar hiasan, ini strategis. Dalam hukum agama Yahudi, seorang Kohen, imam keturunan Harun, dilarang memasuki area pemakaman.
Hukum kesucian ritualnya sangat ketat. Jika Mesias dinubuatkan berasal dari garis imam, maka menaruh kuburan di jalur masuk gerbang menciptakan penghalang ganda, fisik dan spiritual. Percaya nubuat atau enggak, tingkat perencanaan ini ngasih tahu kita satu hal penting. Para penguasa saat itu menganggap serius teks-teks kuno ini, sampai-sampai mereka membangun arsitektur di sekitarnya untuk menggagalkannya. Sekarang lompat cepat hampir 5 abad. Kuburan masih ada, gerbang masih tertutup. Tapi inilah yang berubah. Tanah di depan gerbang timur bergeser. Peneliti dan insinyur struktur yang mempelajari situs ini dalam beberapa tahun terakhir mencatat pergerakan pada batu. Lengkungan yang tersegel, yang berdiri tegak nggak terganggu selama ratusan tahun, sekarang menunjukkan tanda-tanda tekanan. Mordernia Retech. Tembok di sekitarnya mengalami tekanan bawah permukaan. Menurut ahli geologi, ini bukan kabar angin. Ini terdokumentasi. Dan ini memunculkan pertanyaan yang sekaligus ilmiah dan meresahkan. Apa yang ada di bawah gerbang timur? Apa yang bergerak? Dan apakah itu terhubung dengan sesuatu yang dulu coba dihalangi oleh Sultan Sulaiman? Tanah di bawah Yerusalem menyimpan rahasia yang baru mulai terungkap oleh arkeologi modern. Kebanyakan orang mengira mereka tahu nubuat seputar Yerusalem. Garis besarnya, akhir zaman, kembalinya Mesias, pertempuran terakhir. Tapi yang jarang dilakukan adalah membaca bahasa spesifiknya. Detail tepatnya. Karena saat dilakukan, saat benar-benar membaca apa yang ditulis ribuan tahun lalu, tingkat kehususan geografis dan arsitekturalnya jadi sesuatu yang sulit diabaikan. Mari kita lihat. Dalam Yehezkiel pasal 43, Nabi mendapat penglihatan. Dia berdiri di pintu gerbang timur Bait Suci, dan dia melihat sesuatu datang dari timur. Lihatlah, kemuliaan Allah Israel datang dari arah timur. Suaranya seperti suara air terjun yang menderu-deru, dan bumi itu bercahaya karena kemuliaannya. Yehezkiel kemudian menggambarkan kehadiran ini masuk melalui gerbang timur. Segera setelahnya di pasal 44, gerbang itu diperintahkan untuk ditutup permanen karena telah memenuhi tujuannya. Apa yang seharusnya masuk, sudah masuk. Nah, bagian yang paling diperdebatkan para cendekiawan. Apakah Yehezkiel menggambarkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, atau sesuatu yang masih akan datang? Perdebatan berlangsung berabad-abad. Tapi semakin banyak sarjana Alkitab, bukan dari kalangan pinggiran, bukan komentator internet, tapi akademisi universitas ternama, berpendapat bahwa penggenapan penuh secara fisik dari gerbang timur Yehezkiel masih di masa depan. Lalu beralih ke Zaharia pasal 14. Teks ini lebih spesifik lagi. Pada hari itu kakinaya akan berjak di Bukit Zaitun yang terletak di seberang Yerusalem di sebelah timur. Maka Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat, menjadi sebuah lembah yang sangat besar. Teks ini bilang itu terjadi saat kembalinya sosok ilahi ke Yerusalem. Gunung terbelah dari timur ke barat, tepat di depan gerbang tertutup. Ahli geologi yang meneliti Bukit Zaitun mengonfirmasi sesuatu yang membuat detail ini terasa berbeda. Bukit Zaitun berada di atas Dead Sea Transform. Ini adalah patahan geologi aktif besar, membentang dari Laut Merah ke utara, melewati lembah Yordan dan seterusnya. Ilmuwan memastikan gempa signifikan di patahan ini bisa menyebabkan Bukit Zaitun retak. Arah retakannya, berdasarkan orientasi garis patahan, kira-kira dari timur ke barat. Ini bukan teologi, ini geologi. Dan keduanya menunjuk ke tempat yang sama. Lalu ada lapisan perjanjian baru. Dalam Injil Lukas, Yesus menangisi Yerusalem saat mendekat dari timur, dari arah Bukit Zaitun. Dalam Kisah Para Rasul, setelah kebangkitan, dua sosok berkata pada murid-murid bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama seperti saat dia pergi. Dia pergi, naik ke surga, dari Bukit Zaitun. Kembalinya, kata mereka, persis seperti kepergiannya. Dari timur, selalu bukit itu, selalu gerbang itu. Dan ada satu lagi yang jarang dibahas. Naskah Laut Mati, yang ditemukan tahun 1947 di Gua-Gua Qumran, tepat di timur Yerusalem.
Naskah itu berisi teks yang menggambarkan sosok imam terakhir memasuki Yerusalem dari timur, melalui sebuah gerbang, pada saat penghakiman kosmik. Ini bukan teks dari satu tradisi. Banyak sumber kuno, ditulis lintas abad, bahasa, dan penulis. Semuanya bertemu pada geografi yang sama. Satu gerbang, satu era, satu bukit. Dan gerbang itu tersegel, dan bukit itu retak. Dan tanah di bawah keduanya bergerak dengan cara yang masih coba dipahami ilmuwan. Ilmu pengetahuan berurusan dengan data, pengukuran, pengamatan berulang. Saat kita singkirkan emosi dan agama, lalu lihat data geologi dan arkeologi di bawah gerbang timur Yerusalem, temuannya sungguh mengejutkan. Yerusalem berada di punggung batu kapur. Kota tua berdiri di atas bukit. Lembah Kidron membentang antara gerbang Timo dan Bukit Zaitun. Lembah ini bukan sekadar fitur geografis, tapi zona dekat patahan sistem Dead Sea Transform. Salah satu struktur patahan paling aktif di dunia, membentang sepanjang lembah Yordan. Getarannya tercatat mempengaruhi struktur di Yerusalem selama berabad-abad. Catatan sejarah menunjukkan Yerusalem diguncang gempa besar tahun 749, 1033, 1202, 1920, dan 1927. Gempa 1927 berkekuatan 6,2 skala Richter merusak struktur di seluruh wilayah, termasuk bagian tembok kota tua. Ahli geologi yang meneliti data bawah permukaan dari peristiwa itu, mencatat pergerakan signifikan di sepanjang garis patahan yang melewati bawah kawasan Temple Mount. Gerbang timur berada di tepi timur platform Temple Mount. Platform itu sendiri adalah prestasi teknik kuno, dibangun pada masa Herodes Agung sekitar tahun 20 SM. Insinyur Herodes membangun tembok penahan raksasa untuk menciptakan permukaan datar di atas bukit yang nggak rata. Tembok itu sangat dalam. Beberapa batu fondasi di dasar tembok selatan dan timur Temple Mount termasuk batu potong terbesar yang pernah digunakan dalam konstruksi kuno. Ada balok individu seberat ratusan ton. Tapi inilah yang mulai terungkap dari survei radar penembus tanah dan studi arkeologi terkini. Di bawah gerbang timur, di bawah struktur tersegel saat ini, ada rongga. Ada lapisan konstruksi lebih tua. Ada bukti beberapa fase pembangunan jauh sebelum periode Bizantium. Beberapa peneliti meyakini ada sejarah arsitektur berkelanjutan di lokasi ini, hingga periode Bait Suci pertama, Bait Suci Sulaiman, sekitar 3000 tahun lalu. Dan tanah di sekitar lapisan tua itu tidak stabil. Sebuah studi geologis di tembok timur Temple Mount mencatat bahwa tembok di area dekat gerbang emas menunjukkan kemiringan keluar yang terukur selama beberapa dekade terakhir. Tembok itu bergerak. Perlahan, tapi bergerak. Otoritas Islam yang mengelola Temple Mount, Wakaf Yordania, sudah mengakui masalah struktural di area ini. Perbaikan sudah dilakukan beberapa kali, tapi pergerakannya nggak berhenti. Tambahkan lapisan lain. Tahun 2019, saat renovasi dekat Gerbang Rahmat, halaman interior tepat di belakang gerbang timur yang tersegel, para pekerja menemukan sesuatu yang tak terduga. Di bawah lantai halaman, mereka menemukan bukti struktur yang lebih tua. Tiang batu, elemen arsitektur yang jauh mendahului bangunan sekarang. Temuan itu kontroversial. Dilaporkan singkat di media Israel, lalu menghilang. Arkeolog di luar proyek menyuarakan kekhawatiran soal penanganan temuan. Apa yang tepatnya ditemukan tidak diungkap sepenuhnya. Itu bukan spekulasi, itu celah terdokumentasi antara apa yang ditemukan dan apa yang dipublikasikan. Dan ini penting, karena jika fondasi di bawah gerbang timur berisi elemen struktural dari periode sebelumnya yang sekarang tertekan oleh pergerakan geologis bawah permukaan, maka pertanyaan apakah gerbang tersegel itu bisa terbuka suatu hari bukan lagi murni teologis. Itu jadi pertanyaan fisika. Batunya tua, tanahnya bergeser, temboknya miring, dan di bawahnya ada ruang dan fondasi yang belum bisa diperiksa publik sepenuhnya. Ilmu pengetahuan membawa kita ke sini, dan ilmu pengetahuan memberitahu bahwa sesuatu di bawah gerbang ini tidak diam. Tapi jangan lupa, ini bukan cuma soal bata dan tanah. Ini soal manusia, agama, dan kekuasaan. Lengkungan tersegel,
batu kuno, pertanyaan nubuat. Tapi kalau kita lihat gambaran utuhnya, pemerintah, otoritas, sengketa hukum, ketegangan internasional, gerbang ini berada di pusat salah satu kawasan real estate paling eksplosif secara politik di planet ini. Dan yang berkuasa tahu persis artinya. Mari kita lihat situasi terkini. Temple Mount, platform tempat gerbang timur berada, dikelola oleh Wakaf Yordania. Ini otoritas agama Islam. Yordania memegang hak pengelolaan situs suci Muslim di Temple Mount sejak 1924, dan hak ini ditegaskan kembali dalam Perjanjian Damai 1994 antara Israel dan Yordania. Jadi meski Temple Mount secara fisik berada di dalam wilayah Israel, pengelolaan sehari-hari dikendalikan oleh Badan Agama Yordania. Israel mengontrol tembok luar dan area sekitarnya. Polisi Israel jaga keamanan. Tapi Wakaf yang mengontrol apa yang terjadi di atas platform. Siapa masuk, apa dibangun, apa digali, apa diungkap. Pengaturan ini rapuh. Sudah rapuh selama puluhan tahun. Dan gerbang timur persis di zona kerapuhan itu. Tahun 2019, Gerbang Rahmat, bangunan di sisi dalam gerbang timur yang tersegel, dibuka kembali oleh Wakaf setelah tertutup 16 tahun. Pemerintah Israel keberatan. Mereka bilang pembukaan itu melanggar kesepakatan. Ada protes, ada proses hukum. Situasi itu memicu pernyataan dari pemerintah Yordania, otoritas Palestina, dan pemuka agama lintas iman. Pembukaan gerbang, atau bahkan bangunan di samping gerbang, memicu insiden internasional. Pikirkan itu. Hanya membuka sebuah bangunan di samping gerbang yang tersegel saja sudah bikin heboh. Ini menunjukkan besarnya taruhan. Sekarang bayangkan jika gerbang timur sendiri menunjukkan tanda-tanda kerusakan struktural. Jika lengkungan tersegel retak, jika tembok bergeser cukup sampai butuh intervensi darurat. Tiba-tiba insinyur Israel, otoritas Wakaf, diplomat Yordania, pemimpin Palestina, dan perwakilan denominasi Kristen semuanya berkumpul di titik yang sama. Masing-masing punya klaim hukum yang beda, masing-masing punya interpretasi agama yang beda tentang arti pergerakan gerbang itu. Kerangka hukum Temple Mount nggak punya jawaban bersih untuk skenario itu. Nggak ada protokol kalau gerbang timur mulai terbuka, entah oleh tangan manusia, atau karena tanah di bawahnya ambles. Dan ada kelompok yang mengamati. Lembaga Bait Suci di Yerusalem, misalnya, sudah bersiap membangun kembali Bait Suci Yahudi di Temple Mount selama puluhan tahun. Mereka sudah membuat ulang benda-benda ritual, punya rencana arsitektur, semuanya terdokumentasi publik. Rencana mereka membutuhkan gerbang timur sebagai bagian dari kompleks Bait Suci yang berfungsi. Di sisi lain, cendekiawan Islam menyatakan dengan jelas bahwa upaya mengubah status Temple Mount akan dianggap sebagai tindakan perang, bukan sengketa politik, bukan tantangan hukum, tapi tindakan perang. Di tengah semua ini, ada jutaan orang Kristen di dunia yang mengamati gerbang timur karena percaya pembukaannya terkait langsung dengan kembalinya Yesus Kristus. Banyak dari mereka bukan pengamat pasif. Mereka donatur, pemilih di demokrasi terkuat dunia. Keyakinan mereka membentuk kebijakan luar negeri Amerika dengan cara yang sudah terdokumentasi oleh para analis kebijakan selama beberapa dekade. 1 gerbang tersegel, 3 agama, 2 otoritas berdaulat, 1 garis patahan geologi di bawahnya. Ini bukan sengketa lokal soal batu tua. Ini titik tekan bagi seluruh dunia. Dan tekanannya meningkat dari arah yang nggak banyak orang awasi. Kita sudah bahas sejarah, geologi, nubuat, dan politik. Kini kita tiba di pertanyaan di bawah semua itu, yang nggak ingin dijawab langsung oleh kalangan resmi. Apa yang sebenarnya terjadi kalau gerbang timur terbuka? Bukan metafora, bukan spiritual, tapi secara fisik. Apa yang terjadi di dunia nyata? Di lapangan, kantor pemerintah, institusi agama, media global. Jika lengkungan tersegel itu retak terbuka, entah karena gempa, kegagalan struktur, atau keputusan manusia, mari kita pikirkan. Saat gerbang timur menunjukkan tanda-tanda terbuka, semua jaringan berita besar dunia akan meliputnya dalam hitungan jam. Itu bukan spekulasi,
Itu cara kerja siklus media modern. Kalau sudah menyentuh 3 agama Ibrahim, Yerusalem sudah terbukti menghasilkan liputan berita internasional per meter persegi lebih banyak dari kota manapun di dunia. Pembukaan gerbang timur akan jadi peristiwa agama paling disaksikan di era modern. Dan momen media itu akan segera terpecah di sepanjang garis patahan yang ada, bukan geologi, tapi manusia. Suara Yahudi akan terbelah. Ada komunitas Ortodoks yang melihatnya sebagai tanda kedatangan Mesias. Ada Yahudi sekuler yang melihatnya sebagai krisis keamanan dan bencana diplomatik. Pemerintah Israel akan tertekan dari 2 arah, sambil mengelola respons dari otoritas Palestina dan semua kedutaan asing di Tel Aviv. Respons wakaf akan segera dan keras. Setiap ancaman terhadap integritas Temple Mount dianggap sebagai masalah eksistensial bagi dunia Islam. Kita sudah lihat provokasi kecil saja dampaknya. Tahun 1969, seorang turis Australia membakar Masjid Al-Aqsa di Temple Mount. Satu aksi pembakaran memicu kerusuhan di seluruh Timur Tengah dan membentuk organisasi kerjasama Islam yang mewakili 57 negara. Itu skala respons dari satu kerusakan. Bayangkan respons jika gerbang timur sendiri yang bergerak. Respons Kristen juga akan segera, tapi lebih terfragmentasi. Komunitas evangelikal di Amerika Latin, Afrika Sub-Sahara, jumlahnya ratusan juta, akan menafsirkan pembukaan gerbang timur dalam kerangka kedatangan kedua. Ada yang akan merayakan, ada yang berziarah, ada yang membuat keputusan hidup, keuangan, dan politik berdasarkan keyakinan bahwa babak akhir sejarah manusia telah dimulai. Pemerintah harus merespons semua ini bersamaan. Dan ini lapisan yang diam-diam dibahas oleh analis intelijen dan peneliti geopolitik. Ada aktor dalam cerita ini yang gak akan menunggu gerbang terbuka dengan sendirinya. Ada kelompok di banyak sisi perpecahan teologis dan politik yang punya motivasi, dan kadang cara, untuk mempercepat peristiwa di situs ini. Memaksakan momen, membuat pemicu. FBI, Shin Bet, intelijen Israel, dan intelijen Yordania, pada berbagai waktu, sudah mendokumentasikan plot dari kelompok ekstremis untuk menghancurkan atau mengubah struktur di Temple Mount guna memicu urutan nubuat. Ini bukan kekhawatiran hipotetis. Ini kasus terdokumentasi. Beberapa nyaris terlaksana. Tahun 1984, sekelompok ultranasionalis Israel yang dikenal sebagai Jewish Underground ditangkap sebelum bisa melaksanakan rencana meledakan kubah batu, kubah emas di pusat Temple Mount. Tujuan mereka, membersihkan halangan untuk membangun kembali bait suci Yahudi. Anggota senior kelompok itu punya koneksi dengan tokoh politik arus utama Israel. Kasus itu mengguncang negeri itu tahun 1984. Motivasi itu nggak hilang. Motivasi itu berevolusi, menemukan ekspresi baru di generasi baru. Jadi saat kita bertanya, apa yang terjadi jika gerbang terbuka? Kita harus memasukkan kemungkinan nyata bahwa pembukaan itu mungkin nggak alami. Mungkin direkayasa. Bahwa seseorang di suatu tempat memutuskan nubuat butuh dorongan. Dan itulah momen di mana teks kuno dan geopolitik modern jadi satu percakapan yang sama. Inilah yang tersisa. Gerbang yang diakini 3 agama terhubung dengan momen terpenting dalam sejarah. Sistem patahan geologi yang dikonfirmasi ilmuwan bisa menyebabkannya terbuka. Situasi politik yang begitu labil, hingga sekadar isu perubahan di situs ini bisa mengguncang diplomasi internasional. Bukti arkeologi di bawah gerbang yang belum diungkap penuh. Pergerakan struktur di tembok yang terdokumentasi. Dan audiens global miliaran orang yang mengamati dengan harap, cemas, dan rencana. Gerbang Timur telah terjal hampir 500 tahun. Ia bertahan melewati kekaisaran, melewati gempa, menyaksikan perang mulai dan berakhir di lembah di bawahnya. Tapi batu nggak bertahan selamanya. Tanah nggak diam selamanya. Dan sejarah-sejarah nyata yang membentuk ulang dunia nggak pernah mengumumkan diri dengan sopan sebelum tiba. Pertanyaannya bukan lagi apakah gerbang ini akan terbuka. Tapi apakah dunia siap untuk sesudahnya? Apakah institusi, pemerintah, miliaran pemercaya lintas tradisi sudah sungguh-sungguh memikirkan hari esoknya? Hari ketika yang tersegel jadi terbuka,
Ketika yang kuno jadi aktual, ketika nubuat, apapun keyakinan Anda tentangnya, menjadi berita utama. Nggak ada yang punya jawaban bersih untuk hari itu. Fakta bahwa nggak ada yang punya jawaban bersih setelah berabad-abad tahu momen ini setidaknya mungkin adalah detail terpenting dalam seluruh cerita ini. Satu gerbang, satu garis patahan, satu dunia yang mengamati. Dan tanahnya masih bergerak.